Apa sih kecil banget? Mau gimana teknisnya? Ya. Dari KPJ 5 grup. 5 grup itu bekerja sama dengan hotel mana? Si Hendrik sini dia. Siapa? Oh, Pak Henry. Enggak di sini. Nggak jadi, Pak Hendy. Tapi mensupport. Dia barusan di nelfon saya dan Oh, di sini. enggak tunggu kuali kuali itu ya sini. Jadi ada Pak Herman ya tahu ya. Enggak tahu kalau nggak jadi gitu. Saya tadi datang dia tadi acara bulan. Kali itu Ibu nama? Dia dari Rotary. Bentrok tapi atas. Oh gitu? Ada jadwal. Kan? Kebetulan kita bulan lalu ada suratan masal. Mungkin nanti kalau bisa saya bisa saya belum bisa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada para hadirin yang hadir malam ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, lalu ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ibu Atalia Ridwan Kamil, Ketua PHRI, dan juga Ketua KPJ Jabar, juga para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul di acara launching Bapak Asuh Pengamen Jalanan. Malam hari ini saya Risa Saraswati merasa senang sekali dan saya mengundang Bapak Haji Herman Mohtar sebagai Ketua PHRI Kota Bandung untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dari Kota Bandung Pak Ridwan Kamil yang saya hormati, Kapolrestabes Pak Masudi,
yang saya hormati, Ketua KPJ, para pejabat pemerintah SKPD yang hadir, saya hormati, kawan-kawan pengurus PRI Jawa Barat, dan para GM Hotel yang hadir pada hari ini, saya hormati, dan para seniman. Pak Cecep juga ini hadir. Sudah lama kita canangkan, sejak wali kota sebelumnya, saya sudah mencanangkan agar supaya, maaf ini ada Ibu Wali, saya lupa, Bu Ridwan. Sudah lama kita canangkan ide ini. Ya, saya sering mengatakan kepada Pak Wali, ini kita berada di Tatar Sunda. Saya pernah mengatakan bagaimana kalau di hotel itu tuh nuansa Sundanya itu lebih kelihatan. Gitu ya. Saya orang Sumatera, tapi sudah 47 tahun ada di Bandung, Pak. Umur ya baru 36 gitu. Ya. Tapi udah 47 tahun ada di Bandung. Jadi bagi saya itu ingin bagaimana kita lebih nyunda pada orang Sunda. Nah, saya lemparkan persoalan itu. Cuma pada saat itu kita lihat ini kurang welcome, ya kan? Yang gampang-gampang saja kita katakan bagaimana di hotel-hotel, gitu ya. Ada welcome itu ada kecapi suling. Kalau nggak ada kecapi sulingnya, kecapinya aja. Kalau nggak ada kecapi ya sulingnya aja. Tapi ini tidak ada yang bisa memfasilitasi, ya, gitu. Nah sekarang Pak Wali, saya lihat idenya sekira cukup banyak sekali ide-ide baru yang kreatif gitu ya. Malah ini beliau pengen Bandung ini jadi juara. Saya katakan bahwa Bandung jadi juara itu kemungkinan besar itu bisa, besar kemungkinan itu bisa kita capai. Ya. Untuk acara PRI saya katakan PRI udah jadi juara nasional, juara dunia. Ya. Nah kenapa yang lain tidak? Nah cuma persoalan ini yang paling penting itu adalah keinginan dari Pak Wali ini sejauh mana mampu dijabarkan oleh SKPD yang ada. Nah, kalau Pak Wali menggebu-gebu seperti itu, tapi tidak mampu dijabarkan atau dijabarkan yang salah penjabaran, saya kira juga nggak akan mungkin bisa. Ya. Nah, jadi sehingga kemarin itu Pak Wali, saya terima kasih setelah pertemuan kita kebetulan Pak Polrestabes tidak bisa hadir. Ini Pak Kadis, Pak Herlan, 2 hari kemudian datang, kita banyak konsultasi di Hotel Ciamplas. Saya katakan kita siap, selama ini kita dukung, mana yang enggak. Selalu kita dukung program Pemda. Baik pada saya selaku Ketua Kadin Kota Bandung, selaku Ketua PRI, ya, ini selalu kita lakukan. Jadi kalau bagi saya, ya, bagi PRI khususnya, kita cukup welcome. Nanti kita bicarakan bagaimana teknisnya yang baik, gitu kan. Jadi nggak usahlah istilah bapak asuh, anak asuh, gitu ya. Tapi yang jelas PRI memfasilitasi. Tapi daripada kawan-kawan itu juga tolong siap, gitu kan. Siap menyesuaikan diri dengan kondisi pada hotel. Hotelnya ada hotel melati, ada hotel bintang ada namanya, ada restoran, akar, gitu. Semuanya kita ini siap. Tadi kami bicarakan tadi, ya kan. Cuma ya mari kita sama-sama sehingga para seniman kita ini betul-betul bisa masuk ke hotel. Untuk selanjutnya saya mengundang Ketua Kelompok Penyanyi Jalanan KPJ Provinsi Jawa Barat Bapak Caldi untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta Ibu, Bapak Kadin Kota Bandung Pak Herlan, serta para pengusaha yang diundang dalam acara yang berbahagia ini, serta rekan-rekan kelompok jalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Wali masih ingat 1 juta koin untuk Kang Ridho, ya, untuk Pak Ridwan Kamil dan Kang Odet. Ini satu untuk perjuangan kami. Kami harus bertanggung jawab Pak Wali. Ya, kami tidak bisa sendiri. Kami harus menunjang program Pak Wali. Ini kami hadir mendadak sekali setelah membaca di salah satu media Pak Wali itu mengenai program pemerintah satu pengamen satu hotel, ya. Itu ini satu gagasan yang cukup brilian dan alhamdulillah mungkin sekarang akan launchingnya gitu, mungkin yang saya tangkap seperti itu. Cuman perlu diketahui bahwa kegiatan tersebut pernah dilakukan juga Pak Wali, ya. Cuman nggak berjalan dengan semestinya.
itu pada kalau nggak salah di Jawa Timur, di Surabaya, kami juga terlibat sebagai peserta gitu. KPJ Bandung ikut sebagai peserta di Surabaya. Itu zaman Pak Gubernurnya Bapak Basuki Sudirman. Pak Basuki Sudirman menurunkan gagasan untuk mengurangi aktivitas di jalanan, yaitu melalui penjaringan atau audisi untuk disalurkan ke hotel-hotel berbintang. Dan kami juga undang-undang kami dari KPJ Pak Wali, saya pernah membaca di Pak Wali bahwa Pak Wali ada impian hayang meraih atau ingin meraih adipura. Kami siap berjuang Pak Wali untuk meraih mewujudkan bahwa Bandung bisa dapat kembali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah, untuk selanjutnya saya ingin mengutip sedikit kata-kata di dalam akun Twitternya. Beliau bilang di Bandung banyak pengamen jalanan yang kualitasnya keren. Sayang jika banyak berkeliaran di jalan atau angkot. Hotel-hotel Bandung sudah pada mau menampung. #1 hotel 1 pengamen. Baiklah, untuk selanjutnya kami mengundang yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan Bapak hasil pengamen jalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon izin belum pulang ke rumah. Jadi kalau Pak Kapolres, Pak Dandim sudah ganti baju, partikelir, saya masih begini. Mohon izin. Kalau gaya begini bukan berarti gaya mau menyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Saya penikmat lagu. Mendingan suruh jadi wali kota daripada suruh nyanyi. Yang saya hormati Pak Herman Mohtar, Ketua PHRI Jawa Barat yang selalu mendukung. Saya kenal beliau sejak lama sebelum jadi wali kota. Yang saya hormati hadir di sini Pak Masudi, Kapolres Tabes yang luar biasa, Pak Rudi M. Ramdan juga, Pak Dandim. Ini sahabat-sahabat saya yang apa istilahnya ya, 3 sekawan lah ya Pak, mencoba membangun kembali kenyamanan ketertiban di kota Bandung. Bandung ini di hasil survei, kenapa orang suka Bandung? Hasil survei nomor satunya faktor cuaca. Cuacanya enakan, nyaman. Makan di Bandung bisa 2 kali lebih enak daripada makan di tempat lain, walaupun sama-sama nasi goreng. Jernih. Udara dingin melahirkan orang mencipta lagu lebih syahdu, datangnya sangbernya. Berbeda, makanya kalau di Bali, budaya pantai dengan budaya ubud di gunung, kulturnya itu banyakkan di gunung karena faktor cuaca. Jadi Tuhan sudah menciptakan parahyangan dengan tersenyum, dikasih bonus faktor cuaca. Nah, iklim ini melahirkan, itulah kenapa orang bertanya, kenapa banyak sekali pemusik, seniman dari Bandung. Salah satunya itu. Itulah orang gunung itu bukan tipe tukang gelut gitu. Gayanya itu jadi lebih banyak budayawan ketimbang petarung lah kasarnya kalau tatar parahyangan ini. Beda dengan orang Arab, panas, jadi garalak gitu ya. Jadi faktor Arab mempengaruhi sensitivitas emosi kita. Karena faktor cuaca juga, macet-macet turisme ke Bandung gitu. 6 juta turis tahun lalu, tahun ini mungkin lebih ya. Dan tentunya ini menjadi gula-gula ekonomi. Oleh karena itu, saya sebagai wali kota berkewajiban menyebarkan ekonomi 6 juta turis ini merata sesuai haknya. Yang usahanya besar mungkin punya porsi besar, yang usaha kecil juga ada porsi kecilnya. Itu yang disebut adil. Ya. Jangan sampai jomplang, jangan sampai orang mulai benci tamu karena dia merasakan ketiban macetnya aja ketimbang nilai ekonominya. Itu bahaya, ini harus dihindari. Jadi dari segala lapisan harus memahami. Nah, saya terjemahkan bagaimana ekonomi turis ini menjadi adil, kira-kira begitu.
Akhirnya saya hanya butuh kolaborasi. Ada Pak Cecep, ada Pak Henry, bisa nggak membuka ruang sedikit terhadap warga Bandung yang juga sedang berupaya mengais rezeki dari ekonomi pariwisata. Kalau Pak Cecep, Pak Henry kan dari sewa kamarnya lah gitu ya. Tapi kalau pengamen-pengamen kan juga mencoba orang terhibur dengan kualitas lagu terus mendapat rezeki secukupnya. Nah, saya hanya meminta membuka ruang itulah. Karena hidup yang terbaik itu adalah hidup yang berbagi, saya kira. Di level-level tertentu di mana rezeki sudah cukup, orang pasti ingin berbagi. Saya lihat pengamen di jalanan jumlahnya ratusan ya. Ada yang dikelola KPJ, ada seniman bangun pagi. Jarang-jarang seniman bangun pagi, makanya spesial namanya seniman bangun pagi. Ini dikelola Kang Wi. Kang Wi ini kalau Bapak Ibu ke Car Free Day di depan Semak Dago rutin. Berbagai anak muda berganti-ganti dilatih di Teguh Angkasa, nginepnya juga di sana, dibimbing oleh beliau. Lahirlah pengamen jalanan tapi punya kualitas yang baik. Itulah di Twitter tadi, ya. Barisa lagi nge-tweet di belakang kelihatan. Itu memang keren kualitasnya. Kalau saya keluar negeri, kalau saya dengar suara pemusik enakan, pasti orang Filipina biasa. 70% tebakannya benar. Orang Filipina ini jago musik, jadi mengekspor pemusiknya ke seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia sebaliknya, kalau di hotel-hotel di Kalimantan, di Sulawesi, pasti orang Bandung si pemusik-pemusik di hotel. Saking kita terbiasa. Saking banyaknya ini melahirkan persaingan. Dalam arti positif, persaingan berarti kita kudu nggak boleh asal-asalan. Maka di Twitter, boleh dicek lagi ya Mbak Lisa, saya bilang keren-keren kecuali pengamen yang pakai tutup teh botol. Tamat tengah modal dan enakan. Nah, mimpi saya adalah tiap orang itu bermartabat. Tidak ada orang yang di jalanan selamanya, betul? Pasti karena keterpaksaan, karena kekurang mampuan. Pasti mimpi hatinya mah ingin berkeluarga, punya rumah, punya anak, tenang. Itu mimpi universal semua. Sehingga sekarang saya memohon ke PHRI, bisa nggak menunjukkan juaranya itu cukup dengan kompak aja. Bisa kompak nggak mendukung program ini, yaitu satu hotel mengadopsi satu grup pengamen, atau diputar. Nah, karena kita belum ngobrol, saya persilahkan ngobrol dulu nanti mengenai teknisnya. Ada 300 pengamen yang siap. Saya juga tidak mau asal-asalan terus tampil terus ya tidak layak didengar sebenarnya kan gitu. Kan ada pengamen yang memang musikalitasnya bagus, ada yang asal aja memanfaatkan lampu merah. Sehingga pertanyaan saya ke tim dari KPJ Seniman Bangun Pagi, bisa nggak membuat namanya Dewan Seleksi Pengamen dulu? Tidak semua ngaku pengamen kan? Gara-gara program ini semua daftar terus memaksa untuk tampil, nggak bisa. Saya membuka ruang ini tidak untuk kualitas yang seadanya. Kualitas harus ada minimalnya istilahnya. Siapa yang menentukan minimal? Ya di kelompok pengamen sendiri. Jangan semua diterima juga. Kalau belum levelnya diajar heula gitu. Sampai nanti masuk ke level yang bisa diterima gitu ya. Jadi itu maksud saya. Nah, saran saya secara teknis dengan Pak Kadis, tapi bayangan saya Pak Wali ini daftar 100 grup pengamen yang lulus standar minimal pengamen yang layak masuk program ini. Yang belum ya kayak Indonesian Idol lah gitu ya. Yang ngejuit wayahnya pulang, yang bagus-bagus silahkan terus. Nah, hukum alam, siapa yang berkualitas dia umurnya panjang. Jadi sederhana. Nah, saya kira itu semangatnya. Mudah-mudahan tahun depan sampai 5 tahun saya masuk ke hotel-hotel terlihat orang-orang Bandung bergembira, ya. Yang kecil bergembira, orang besar bergembira. Itulah kenapa Bandung satu-satunya kota di Indonesia yang meluncing program namanya Indeks Kebahagiaan. Saya ingin orang Bandung orang paling bahagia se-Indonesia. Tidak harus kaya, tapi bahagia. Kalau memang belum mau. Gitu ya.
Jadi orang kaya bahagia, harusnya bahagia dari loba duitnya. Ya. Orang yang belum belum kaya juga bahagia dengan kecukupannya, dan cukup relatif. Ya. Nah ini bagian dari penggal itu. Nah, saya ingin buktikan suatu hari nanti, datanglah ke Bandung bagaimana ekonomi pariwisata berkeadilan. Ya. Mimpi Soekarno-Hatta itu kan Indonesia yang adil dan makmur. Gitu. Adil itu bukan sama rata, cuman PKI mah sama rata, itu bukan adil. Adil itu proporsional. Semua mendapatkan sesuatu sesuai kapasitasnya. Jadi adil itu bukan sama rata, adil itu proporsional. Nah disinilah keadilan proporsional ingin saya buktikan dengan dukungan oleh semua pihak. Itu saja kira-kira. Jadi terima kasih pertama ke PHRI Hotel Panghegar yang menjadi tuan rumah, komitmen dari GM yang hadir di sini, ada owner Hotel Kagum yang saya doakan menjadi salah satu konglomerasi hotel Indonesia, ya, datang berasal dari Bandung. Pak Cecep juga dengan grup Panghegarnya sudah banyak di Bali juga ya Pak. Udah launching belum Pak? Udah. Ya. Jadi mudah-mudahan membesar sampai ke seluruh dunia gitu ya. Grup Indonesia yang ke dunia itu salah satunya Kayu Manis, itu bekas klien saya juga. Ke Cina, kemana-mana, GM-nya orang Indonesia, membanggakan. Mudah-mudahan saya doakan Kagum Group, Panghegar Group juga bisa go global dengan hospitality khas Tatar Parahyangan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses ya. Saya titip ke kepala dinas, bereskan kalau betul nggak bisa di level dinas baru ke saya untuk mengkoordinasikan urusan. Tapi saya kira dengan logika saya harusnya bisa. Buat para teman-teman musisi, pemusik, gunakan kesempatan ini ya. Ini sebuah ruang yang luar biasa, sudah kami buka. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ini momentum di mana harkat martabat kita bisa jauh lebih baik. Jangan sampai pintu ini tertutup lagi. Karena momentum ini jarang-jarang. Sehingga cari cara yang sustain, yang umurnya panjang. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan kalau butuh penyanyi yang luar biasa juga sekaligus paranormal, bisa barisan di hire. Biasanya PNS ya? Oh iya. Itu di pendopo itu udah ditinggali. Maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, mohon berkenan kepada Bapak untuk tetap di tempat karena ada kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Bapak Ridwan Kamil dari Bapak Cardi. Bisa saya payah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Baiklah hadirin yang berbahagia, akhirnya acara launching Bapak Asuh Pengamen Jalanan ini bisa terselenggara dengan lancar. Semoga apa yang dicita-citakan oleh kita semua malam hari ini juga bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Amin.